Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Medi Saputra MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru, yang saya banggakan rekan-rekan PPG Prajabatan UM gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Refli Manggala Putri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Etika dan Profesionalisme Guru, topik 5, Era Society 5.0. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi di kelas Bu Refli. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan pada materi hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang lembaga penyelenggaraan negara. Silahkan kalian simak materi yang akan Bu Refli sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Selamat menyaksikan dan semangat belajar. Baik, sebelum masuk kepada materi inti, Bu Refli akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenali jenis lembaga penyelenggaraan negara beserta peran dan juga fungsi yang menyertainya. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami perbedaan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara berdasarkan konsep pembagian kekuasaan trias politika. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis lembaga penyelenggaraan negara beserta peran dan juga fungsi yang menyertainya. Nah, yang pertama, Bu Refli akan sampaikan syarat berdirinya sebuah negara. Artinya, sebuah negara itu dapat didirikan apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada penduduk, yang ketiga ada pemerintahan, dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Jadi, sebuah bangsa itu dapat didirikan menjadi sebuah negara apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, jika belum, maka sebuah bangsa itu tidak dapat menjadi sebuah negara dan dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, seperti yang tertera pada PPT, ada pengertian dari negara. Kira-kira apa ya negara itu? Apa sih maknanya dari negara? Jadi, sebuah negara itu dapat kalian pahami atau kalian maknai sebagai sebuah organisasi antara kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan juga keselamatan sekelompok manusia yang ada di wilayah tersebut. Baik, silahkan kalian cermati gambar yang telah Bu Refli tampilkan di dalam PPT tersebut. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, yang pertama ada gambar wilayah negara Indonesia, dan yang kedua ada gambar sekolah kalian, ada gambar lingkungan SMP Negeri 15 dan juga Bapak Ibu Guru di dalamnya, serta ada siswa-siswi. Apa ya kira-kira persamaan dari keduanya? Nah, jadi persamaan dari keduanya adalah sekolah itu merupakan miniatur kecil dari sebuah negara. Karena di dalam sekolah itu juga memuat 3 komponen berdirinya sebuah negara. Ada pemerintah, ada wilayah, dan juga ada kalian sebagai siswa-siswi yang menjadi penduduk dari wilayah sekolah. Dicocokkan itu akan menjadi gambar yang berpasangan. Nah, di gambar tersebut juga sudah dipasangkan ya, ada gambar Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang dicocokkan dengan gambar Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar anggota DPR yang dipasangkan dengan gambar organisasi intrasekolah atau OSIS. Mengapa ya gambar tersebut
menjadi pasangan, kira-kira apa kesamaannya dari gambar tersebut? Silahkan kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Baik, selanjutnya Bu Revi akan menjelaskan materi tentang pengertian dari lembaga negara. Nah, jadi lembaga sendiri itu dapat kalian maknai sebagai wadah atau organisasi yang melakukan suatu usaha tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga negara itu merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat dari negara, oleh negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan dari negara itu pula. Nah, selanjutnya Bu Revi akan menjelaskan tentang konsep trias politika. Yang dimaksud dengan trias politika ini adalah konsep pembagian kekuasaan yang terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsinya apa? Untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Nah, tadi sebelumnya Bu Revi sudah sampaikan tentang konsep pembagian kekuasaan atau trias politika. Nah, itu terbagi menjadi ada 3 lembaga. Ada yang pertama lembaga legislatif. Ini wewenangnya atau fungsinya adalah untuk membuat aturan undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif ini fungsinya adalah untuk itu tadi ya, menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Dan kemudian yang ketiga ada lembaga yudikatif. Fungsinya lembaga yudikatif ini adalah untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang atau aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Oke, sekarang Bu Revi ingin tanya kepada kalian, kira-kira dari konsep pembagian kekuasaan trias politika tadi, mana ya yang tepat? Pemerintah di Indonesia itu dilakukan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Kira-kira yang mana ya? Coba kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, lembaga negara di Indonesia itu kan tadi terbagi menjadi 3 ya. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang termasuk lembaga legislatif itu merupakan MPR, DPR, dan juga DPD. Yang masuk ke dalam lembaga eksekutif itu merupakan presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Dan yang masuk kepada lembaga yudikatif itu merupakan MA, MK, dan juga KY. Sampailah kita di ujung materi setelah kalian mempelajari konsep tentang lembaga negara dan juga pemerintah yang ada di Indonesia. Silahkan kalian tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian juga ada games yang harus kalian kerjakan yang Bu Revi sematkan pada deskripsi di grup. Nah, setelah itu kalian juga silahkan mengisi lembar refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Sekian pertemuan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.